muhrim dan mahram itu dua hal yang berbeda, meskipun kadang istilahnya sering tertukar. Yang pertama, kalau muhrim ini lebih populer, lebih terkenal dibandingkan mahram. Mahram kurang begitu terkenal. Apa maknanya muhrim? Muhrim itu artinya orang yang berihram. Adapun mahram itu adalah saudara atau orang yang haram dinikahi, maka mereka disebut mahram. Tetapi di tempat kita sering disebut muhrim. Istilah yang benar sebenarnya mahram. Baiklah, sekarang kita pahami bahwa muhrim itu bahasa Indonesianya mahram gitu saja. Karena kalau tidak gitu jadi kebolak-kebalik nanti. Maka kalau ada orang mengatakan bukan muhrim, itu kita pahami saja maksudnya bukan mahram. Jadi tidak perlu kemudian mau muhrim keliru itu. Nanti malah panjang urusannya. Atau kalau misalnya bisa kita jelaskan, kita jelaskan kalau istilah yang benar adalah mahram, bukan muhrim. Karena kalau muhrim artinya orang yang ihram, kalau mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Maka orang yang mahram itu siapa? Itu nanti bisa dilihat di akhir juz 4. Nanti akhir juz 4 bisa dilihat di situ. Nanti bisa dibacakan oleh Mas Heru atau Ustadz Ahmad pada saat sesi pengajian ini sudah selesai. Siapa saja mahram kita? Silahkan dibuka di surah An-Nisa juz 4 halaman terakhir. Okay. Nanti bisa dibaca di situ tentang siapa yang disebut mahram. Nah, untuk mahram contohnya yang termasuk mahram itu tadi ada di surat An-Nisa di juz 4 halaman akhir. Apa yang bisa kita lakukan terhadap mahram? Mereka tidak boleh dinikahi. Kemudian ada batas yang dibolehkan dibandingkan dengan yang lain. Misalnya apa? Misalnya karena dia masih mahram, boleh melihat bagian yang itu tidak boleh dilihat yang lain. Contohnya misalnya saudaranya sedang tidak pakai kaos kaki misalnya. Kalau bukan mahram tidak boleh, karena meskipun hanya punggung kaki itu aurat. Tapi karena dia masih mahram, ya tidak mengapa melihatnya. Kenapa? Karena dia mahram. Kemudian tadi kalau terkait dengan berjabat tangan kepada yang bukan mahram, apa hukumnya? Nabi mengatakan lebih baik ditusuk dengan besi atau jarum yang terbuat dari besi, atau dalam bahasa Nabi bimikhyatim min hadid, jika ditusuk dengan jarum yang terbuat dari besi itu lebih baik baginya. Artinya memang ada larangan untuk berjabat tangan kepada yang bukan mahram, meskipun di tempat kita sudah menjadi tradisi yang namanya berjabat tangan itu laki-laki dan perempuan. Tetapi secara syariat laki-laki dan perempuan itu tidak diperkenankan untuk berjabat tangan. Jadi yaitu termasuk larangan Nabi. Termasuk dalam hal baiat itu Nabi tidak menjabat tangan perempuan. Nabi mengatakan inni la usafihun nisa. Nabi mengatakan sesungguhnya aku tidak menjabat tangan perempuan. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam
hanya memberi isyarat dengan tangan, tidak menjabat tangan perempuan. Yang dijabat adalah tangan laki-laki. Maka disinilah perlu kita perhatikan adab pergaulan laki-laki dengan perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau mahram itu semua yang tidak boleh dinikahi, ya, kalau dari kerabat, saudara. Jadi gini, jalur ke atas, ayah, kakek, ya kan? Ayahnya kakek ke atas, itu mahram namanya, kan itu. Ibu ke atas, nenek, kakek dari ibu, pokoknya semua kakek, nenek ini semua jalur dari ayah ibu kita ke atas, semuanya mahram. Jalur ke bawah, anak, cucu, dan keponakan, semua itu mahram, anaknya saudara kita. Ke samping, saudara, saudari, kan itu. Ke samping kita ya, jalur kita itu semua mahram. Samping juga orang tua, ayah ibu kita, paman, tante, semua mahram. Itu nggak ada masalah. Jadi ini semua termasuk kategori mahram. Selain mereka bukan mahram, seperti misalnya anak paman, sepupu, itu sudah bukan mahram, boleh menikah. Sepupunya ayah, sepupunya ibu, itu sudah bukan mahram. Termasuk suami tante, bukan mahram, ya. Istri paman, itu juga bukan mahram, itu juga bukan mahram, gitu kan. Jadi ini jelas, ini bukan mahram. Kalau masalah safar tanpa mahram, ini khilaf diantara ulama. Tapi yang jelas hadisnya menjelaskan sehari semalam. Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir safar perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dan sudah panjang lebar saya jelaskan sebenarnya ini ya. Saya ringkaskan, kalau seandainya seseorang wanita itu safar, ya, kalau patokannya, pendapat pertama mengatakan tidak boleh safar, patokannya adalah Madinah, perjalanan Madinah. Ya, sebagaimana kemarin saya pastikan sama Dr. Sulaiman Rohaili pada saat beliau datang ke Jakarta dan saya terjemahkan di Masjid Al-Fatah, saya sempat pastikan lagi, Syekh, menurut antum ini bagaimana sebenarnya konsep memahami masalah mahram? Terlalu banyak orang yang bertanya di Indonesia. Maka beliau jelaskan, kasusnya adalah pendapat pertama menjelaskan patokannya sehari semalam adalah perjalanan dari Madinah pada zaman Nabi SAW, gitu kan? Jadi seperti Madinah ke Mekah di zaman Nabi itu 416 kilo, itu 3 hari 3 malam perjalanan Madinah Mekah. Berarti kalau kita bilang sehari semalam dibagi 3 itu perjalanan Mekah Madinah, patokannya berarti dari 400 kilo itu kan 130 kilo sekian, ya, berarti sudah termasuk kategori sehari semalam. Nah ini berarti mutlak, nggak boleh, kan gitu. Kasusnya pokoknya sudah lebih dari 100 kilo lebih, berarti sudah harus ada mahramnya. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan tidak, sehari semalam ini diambil makna sebenarnya sehari semalamnya, terlepas daripada fasilitas yang dipakai. Kasus misal Jakarta Surabaya di zaman sekarang bukan kayak dulu. Jakarta Surabaya kan tuh 600 kilo lebih kalau nggak salah ya. Kalau lurus aja jalannya itu 600 kiloan gitu kan. Kalau lewat darat, cuma kan memang kita masih banyak melewatin kota-kota kalau lewat darat intinya. Itu berarti sudah lebih dari jarak Madinah Mekah gitu kan. Tetapi patokannya adalah bukan jarak Madinah Mekah, tapi patokannya lafadz hadis Nabi yang berkata memang sehari semalam. Berarti selama perjalanannya kurang dari sehari semalam, ya, dia mau pakai kendaraan apapun tetap dihitung tidak apa-apa tanpa mahram, kan itu. Jadi patokannya Jakarta Surabaya nggak ada masalah, karena seorang wanita muslimah sekarang kalau safar dari Jakarta ke Surabaya nih, dia berangkat jam 9 pagi pesawat, tiba sana jam 10, mungkin dia lihat ibunya lagi sakit atau ayahnya atau siapa, kemudian sore dia pulang lagi ke Jakarta. Tidak ada sesuatu yang berbahaya buat dia. Salah satu juga yang menyebabkan wanita butuh mahram itu karena keamanan, Allahu alam. Jadi bisa kembali kepada dua pendapat ini, ya, tinggal anda pilih. Mertuamu ke atas. Satu, mertuamu ke atas.
Kalau menantumu, kalau menantumu tidak boleh ke bawah, nggak ada ke bawah. Menantumu tok. Coba kalau menantumu menikah lagi, punya anak, nggak nyambung dengan kamu, anaknya menantumu. Kamu punya menantu laki-laki, tatanya dia menikah lagi, misalnya dia punya anak, nggak nyambung. Jadi menantumu tok sampai di situ. Dari ke mertua sampai mbah mertuamu mahram. Nggak boleh kau menikah dengan mbah mertuamu. Ya enggak? Menantumu. Menantumu. Yang kedua, yang ketiga, anak tiri. Anak tiri. Anak tiri. Ya, paham anak tiri? Anak tiri siapa tadi? Bawaan. Kamu menikah dengan seorang wanita, dia punya anak 10. Ya, ente siapa itu? Menikah dengan janda punya anak 12. Berarti itu anak tiri mahram ente semuanya dengan. Ya. Ayah Irfan 12. 12. Ya, saja. Sama. Kalau kamu menikah dengan seorang suami, seorang laki-laki sudah punya anak, namanya anak bukan anakmu, tapi anak tiri anak suamimu, maka kamu dengan anak tersebut mahram, tidak boleh menikah selamanya. Sering Buya pertanyakan waktu itu, ada salah satu majalah Dalwa, pertanyaannya adalah sederhana, pembahasannya belum Buya bahas tapi di sini. Kalau ada seorang anak laki-laki menikah dengan seorang anak perempuan, dan nanti kalau mau tambah pusing. Dalam Al-Qur'an ya, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junah. Baik. Roba, anak tiri robaib itu. Semuanya ada di situ. Nah, jadi kalau kamu baca, semuanya ada di dalam Al-Qur'an tadi. Robaib anak tiri. Jadi kalau kita punya anak tiri, dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau anak tiri itu anak tiri dari ibu yang sudah digauli. Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kok belum digauli, maka boleh menikah dengan anaknya. Hanya nikah tok batal. Baru nikah dengan anaknya. Kalau belum nikah, syaratnya untuk ini saja digauli. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, baik digauli atau tidak digauli, maka dia adalah istrinya. Maka dengan anaknya laki-laki tersebut, ibu apa? Ibu tiri. Tidak paham ya? Hah? Ibu tiri apa benar? Ibu tiri. Kamu seorang laki-laki, contoh saja, punya seorang bapak, menikah dengan seorang perempuan, maka kamu dengan perempuan tersebut namanya apa? Ibu tiri, kamu anak tiri. Baik sudah digauli atau belum digauli. Kemudian dicerai, ini pertanyaan di Basyirah dulu waktu masalah. Kemudian dicerai, belum digauli. Rupanya dulu nikahnya nikah mahram saja, biar masuk rumahnya gampang nikahi, jangan masih kecil. Masuk sebuah keluarga, ada seorang ustadz, kiai, masuk ke rumahnya keluarga baik, agar mudah keluar masuk. Anakmu berberapa? 7 tahun, sudah nikahkan dengan saya, untuk mahram saja. Setelah nikah dicerai, rupanya anak saya sebagai ustadz tertarik, ini gimana nih? Nggak boleh, karena apa? Janda ayahnya. Ini kenyataan, ini kejadian juga, sampai diangkat di majalah Basyirah waktu itu. Baik, gambarannya seperti itu. Sudahlah. Ada 3 ya, mertuamu, menantumu, anak tirimu, atau bapak anak tiri. Anak tiri. Paham enggak? Selesai. Apa lagi?
Baru nanti ada mahram yang tidak selamanya. Mahram yang tidak mu'abbad tetap batal wudu. Ada mahram yang tidak selamanya, mahram mu'aqqad. Tambahan ini, nggak masuk bab wudu ini. Cuman harus tahu sekalian, mahram itu ada mahram yang sementara. Kalau ini tadi mahram mu'abbad selamanya, sampai mati, ya nggak boleh, sudah. Nggak boleh menikah. Mahram selanjutnya adalah mahram yang tidak selamanya. Ipar. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, maka dia tidak boleh menikahi adiknya, adik perempuan. Wa anta jama'a bainal ukhtaini, enggak boleh mengumpulkan kakak adik. Wa anta jma'u wa anta jma'u bainal ukhtaini. Enggak boleh mengumpulkan kakak adik. Tapi muakkad sementara. Kenapa? Bagaimana sementara? Kalau ternyata istri yang mati meninggal, boleh ganti adiknya atau kakaknya. Paham enggak? Sama dengan bibi juga begitu. Tidak boleh mengumpulkan kita seorang anak dengan bibinya. Dan tidak sah pernikahannya, jatuh zina. Mas hati-hati ya. Sederhananya, kalian renungi mahram ini, kalian perlu hafal. Nah, ini sepele tapi ini penting di masyarakat. Sehingga kamu tahu siapa yang boleh bersentuhan tangan lalu tidak batal, siapa yang boleh bersalaman, siapa yang boleh berduaan kamu dengannya, siapa yang boleh membuka auratmu, membuka rambutmu. Di depan mahram semuanya kalian boleh membuka rambut kalian. Jelas-jelas ya? Selesai. Sudah kita